Bagaimana sinopsis Cinta Setelah Cinta yang tayang malam ini? Simak di sini. Cinta Setelah Cinta masih menjadi sinetron yang banyak digemari di tengah masyarakat. Sinetron ini dibintangi sejumlah nama seperti Ririn Dwi Ariyanti, Eza Gionino, Indah Indriana, dan lain-lain. Sinetron Cinta Setelah Cinta tayang setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat di SCTV. Diceritakan sebelumnya, Arya minta tolong Ningsih membetulkan baju Starla yang terbalik. Usai kejadian itu, pikiran Arya kacau. Dia khawatir Ben telah berbuat buruk terhadap Starla. Saat Starla sadar, dia kebingungan apa yang terjadi dengannya. Starla hanya ingat dia hendak ke toilet di restoran, lalu semuanya gelap. Arya memberitahu Starla bahwa Starla dan yang lain ketiduran di restoran, kemudian Starla hilang begitu saja. Pak Ben yang nemuin kamu. Lalu dia bawa kamu ke salah satu rumahnya, ucap Arya. Starla lega dan berterima kasih karena saat ini dirinya sudah kembali bersama Arya. Namun, Starla bingung ketika Arya bertanya apakah ada bagian tubuhnya yang terasa sakit. Bahkan, tiba-tiba Arya menyuruh Starla buang air kecil. Enggak baik nahan buang air kecil terlalu lama. Enggak sehat, ujarnya beralasan. Saat Starla keluar dari toilet, Arya masih terus bertanya apakah Starla merasakan sakit. Arya sedikit lega karena menurut Starla dirinya sama sekali tak merasakan ada yang sakit di tubuhnya. Meski begitu, Arya merasa dia harus bicara dengan Ben soal ini. Tak lama, Reno menelepon Arya. Dia mengabarkan Ben dibebaskan polisi karena tak cukup bukti telah menculik Starla. Arya murka. Dia mengatakan kepada Reno bahwa dirinya sendiri yang akan menangani masalah itu. Dari dalam kamar Starla mendengar suara Arya menggebrak meja. Meski dicegah oleh Ningsih, Starla menyusul Arya keluar. Namun, Arya keburu pergi dengan mobilnya. Starla merasa ada yang tak beres karena Arya tampak sangat marah sampai-sampai pergi tanpa pamit. Aku harus pastiin, aku harus kejar dia. Starla menyetop taksi dan menyusul Arya. Ben menemukan pelacak yang dipasang Reno di mobilnya. Dia mencabut pelacak itu sehingga Arya kehilangan jejak. Arya lalu menelepon Ben dan mengajak bertemu. Kalau kamu memang laki-laki, jangan pakai cara curang, tantang Arya. Sementara itu, ban taksi Starla bocor sehingga Starla kehilangan jejak Arya. Kebetulan, Niko dan Ayumi lewat dan melihat Starla yang berdiri di pinggir jalan. Ayumi mengusulkan memberi tumpangan untuk Starla, tetapi Niko menolak. Urusan aku sama dia cuma soal anak. Lagian dia, kan, udah punya calon suami, jawab Niko. Sebenarnya Niko kasihan melihat Starla sendirian seperti itu. Namun dia sadar sudah punya Ayumi tak ingin menyakiti perasaannya. Starla mendapatkan taksi pengganti lalu melanjutkan mengejar mobil Arya yang ngebut. Niko melihat taksi Starla menyalipnya dan mobil Arya beberapa meter di depannya. Dia merasa keputusan tak memberi tumpangan kepada Starla sudah benar. Arya bertemu dengan Ben di rooftop mall. Arya begitu emosi, dia menyebut Ben telah merendahkan Starla. Ben balik menyebut Arya pelin-pelan karena dulu pernah menitipkan Starla kepadanya. Iya, saya akui, itu adalah kesalahan terbesar saya, dan sekarang saya akan menebusnya. Arya langsung memberi Ben pelajaran. Starla berhasil menemukan Arya dan Ben. Dia berteriak menyuruh Arya berhenti dan mengajaknya pergi. Lihat, ya, dia udah enggak berdaya. Kita mau nikah beberapa hari lagi. Jangan sampai nanti kamu malah kena masalah. Starla menenangkan Arya. Ayumi dan Niko sibuk mempersiapkan renovasi toko boneka untuk tempat tinggal mereka. Niko terus memandangi Ayumi. Niko bahagia, hidupnya terasa lengkap bersama Ayumi.
Starla mengajak Arya minum teh lavender supaya Arya lebih tenang. Starla berterima kasih karena Arya sampai begitu marahnya kepada Ben demi membelanya. Aku enggak diapa-apain aja kamu segitunya. Gimana kalau aku diapa-apain sama Pak Ben? Ungkap Starla. Arya berusaha tenang. Dia menggenggam tangan Starla. Saya cinta kamu, dan selamanya akan selalu mencintai kamu, ucapnya. Namun ketenangan Arya kembali terusik ketika Ben mengirimkan sejumlah foto, salah satunya memperlihatkan punggung Starla tanpa busana. Arya geram, tetapi dia menutupinya di depan Starla. Arya tak ingin membuat Starla down bila sampai mengetahuinya. Ben yakin akan menang. Dia berniat memviralkan foto-foto itu andai Arya nekat tetap menikahi Starla. Usai minum teh, Starla dan Ari berbelanja furnitur untuk kamar pengantin. Namun, Starla heran karena Arya masih gelisah dan menahan marah. Tak lama, Johnny menelepon Arya. Dia meminta diizinkan bekerja di PT Hardiman karena menganggur setelah perusahaan Papa Fondi bangkrut. Arya lalu menelepon Nina agar membantu Johnny menemui HRD. Tak disangka, Johnny bertemu Rina saat datang ke kantor Arya. 1 hari sebelum acara, Starla dan Arya pun melangsungkan pengajian di kediaman mereka masing-masing. Starla memohon restu kepada orang tuanya, Cynthia dan Fondi. Begitu pula Arya yang meminta restu kepada orang tuanya, Hardi dan Maya. Ben, Nico, Ayu, dan Ayuni juga ada di pengajian. Bahkan Starla, Lila, dan Arya juga telah menyiapkan kamar pengantin. Saat hari H pernikahan, Ben pun datang ke lokasi. Arya telah menyiapkan banyak penjaga keamanan agar Ben dan pasukannya tidak bisa macam-macam. Episode sebelumnya, Arya khawatir jika ancaman Ben yang mengatakan dirinya sudah menyentuh Starla adalah benar. Karenanya, ia pun memastikan Starla baik-baik saja sepulang diculik oleh Ben. Ketika Arya menjelaskan apa yang terjadi pada Starla, calon istrinya itu pun ketakutan. Starla bahkan merasa tidak pantas disentuh oleh Arya. Namun Arya memastikan bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi rasa sayangnya terhadap Starla. Di sisi lain, Nico yang kebetulan selalu bertemu Starla merasa kasihan pada mantan istrinya itu. Apalagi saat mengetahui cerita Arya, Nico mendidih dan ingin memberi pelajaran pada Ben. Sementara itu, Sakti mengusulkan untuk meretas sistem jaringan perusahaan Ben. Hal itu diiyakan Arya dan dieksekusi oleh Edo. Edo pun meminta Ben menghapus foto-foto Starla yang diambil sejak